Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu apa. Bu Anggun sudah menyediakan videonya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun tampak sudah sangat familiar di telinga kita, namun masih ada saja yang tidak mengetahui dengan jelas perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi, membahas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan menjadi hal yang relevan untuk disampaikan agar kita tidak keliru. Jika dilihat secara sekilas, bisa dikatakan bahwa dari redaksi penulisannya, kedua istilah tersebut sudah cukup jelas berbeda. Selain itu, jika ditelaah dengan lebih dalam, maka akan didapatkan makna dari pertumbuhan dan perkembangan yang saling berbeda satu sama lain. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dimaksud adalah bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang industri, dan beberapa bidang lainnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Untuk bisa mengetahui secara jelas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka kita perlu memahami dulu pengertian dari masing-masing kata tersebut. Ya, membahas pengertian adalah hal dasar yang sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu hal. Nah, pengertian pertumbuhan nih. Secara umum pertumbuhan bisa diamati dengan jelas. Misalnya saja, ketika kamu memiliki seorang bayi, maka kamu bisa melihat bagaimana ia tumbuh, terkhusus pada perubahan bentuk tubuh dan fisik yang ia miliki. Perubahan tersebut bisa diamati mulai dari tubuh yang semakin memanjang dan membesar, serta beberapa hal lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka yang pendek. Biasanya waktu pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi oleh usia dan juga kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kamu perhatikan bahwa pada manusia dengan umur sekitar 21 hingga 25 tahun, maka ia akan cenderung lebih susah untuk tumbuh, dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sebagai tambahan, pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam yang terjadi pada suatu objek yang bertumbuh. Nah, sekarang pengertian perkembangan nih. Hal dasar terkait perkembangan yang perlu diketahui adalah perkembangan memiliki sifat kualitatif. Artinya semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Dari pengertian ini, perkembangan memiliki range yang lebih luas daripada pertumbuhan. Sebenarnya pertumbuhan juga masuk dalam nilai perkembangan. Contoh dari perkembangan ini adalah semisal kamu memiliki seorang bayi. Pada awalnya bayi tersebut hanya bisa tidur terlentang tanpa melakukan apa-apa. Namun seiring waktu ia bisa berjalan, maka perkembangan terjadi. Sang bayi yang tadinya hanya bisa tidur saja sehingga bisa bergerak, merangkak hingga berjalan. Itu adalah bukti sebuah perkembangan. Nah, pada saat bayi berkembang tersebut, maka terjadi pula secara bersamaan sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertambahan tinggi dan besar pada bayi tersebut. Hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah mengapa pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing organisme berbeda-beda. Nah, kondisi tersebut bisa muncul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah: yang pertama, nutrisi. Salah satu faktor yang paling penting dan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah nutrisi. Makanan yang dikonsumsi atau didapatkan oleh suatu organisme akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang akan mereka rasakan. Dalam hal ini, jika nutrisi dari makanan tersebut baik dan cukup,
maka pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi dengan cepat dan hasilnya pun akan maksimal. Namun, jika sebaliknya nutrisi yang didapatkan kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan tersendat dan hasilnya akan kurang baik. Yang kedua yaitu kondisi psikologis. Faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah kondisi psikologis. Perlu diketahui bahwa kondisi psikologis ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Jika kondisi psikologis organisme tersebut baik, maka suatu organisme akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kuat dan sehat. Namun, jika kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan akan lemah dan cenderung tidak baik. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini, lingkungan yang baik akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang baik pula. Kamu bisa melihat bagaimana lingkungan kini membentuk pola pikir anak-anak baik di kota maupun di desa. Yang keempat, biologis. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor biologis. Dalam hal ini, jika seseorang berasal dari keturunan yang genetika yang baik, maka ia akan terlahir dan tumbuh serta berkembang dengan baik pula. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan karena beberapa faktor lainnya, kondisi ini tentu bisa dikatakan semi mutlak. Artinya, ketiga faktor awal boleh jadi bisa diubah dengan mudah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Namun, jika sudah masuk ranah genetika, maka perubahan cenderung akan lebih susah untuk dilakukan. Oke, itulah perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Nah, sebetulnya pertumbuhan itu apa? Dari segi definisi, untuk pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Ya, jadi dari kecil ke besar, nah itu akan terlihat. Kemudian pertumbuhan juga berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan kesetimbangan metabolik. Jadi cukup jelas untuk dari segi pertumbuhan. Selanjutnya, pertumbuhan itu juga sebagai satu kenaikan atau pertambahan dalam ukuran dari bagian-bagian tumbuhan dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Misalkan dari ukurannya, kalau bayi ukuran jemarinya kan kecil, kemudian menjadi besar sampai dewasa kan akan terlihat, atau ukuran dari tubuhnya dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa itu akan terlihat. Nah, perubahan yang bersifat kuantitatif ini merupakan peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk pertumbuhan menunjuk pada kemajuan fisik yang melaju sampai titik optimum dan kemudian akan menurun menuju keruntuhan atau kematian. Maksudnya dari sini kalau disebut pertumbuhan, dia pada saat maksimum dewasa, nah lama-kelamaan kan dia akan mengalami penuaan dan kemudian kematian. Nah, di sini untuk pertumbuhannya kan akan berhenti. Kemudian mati berarti dia akan tidak terjadi aktivitas pertumbuhan atau dikatakan menurun, seperti itu. Sedangkan untuk perkembangan itu sendiri dia bersifat progresif atau melakukan suatu perubahan progresif, yang mana sebagian akibat dari pertumbuhan ini merupakan proses kematangan dan pengalaman. Jadinya akan berbeda dengan pertumbuhan. Untuk perkembangan ini sendiri bersifat kualitatif. Yang tadi pertumbuhan bersifat kuantitatif berupa ukuran,
Nah, kalau perkembangan bersifat kualitatif atau sifatnya itu menentukan kualitas dari suatu organisme itu. Untuk perkembangan di sini merupakan perubahan yang berkesinambungan, yang bergerak secara berangsur-angsur dan pasti, kemudian bertambah maju mulai dari masa pembuahan sampai dengan kematian, dan dari masa konsepsi sampai meninggal dunia. Perkembangan individu tidak pernah statis, dia selalu berkembang, namun senantiasa berubah secara progresif dan berkesinambungan. Nah, perkembangan ini juga sebagai proses ke arah yang lebih sempurna atau tidak begitu saja dapat diulang kembali. Makanya untuk perkembangan manusia atau kita sebut golden age itu ada pada usia 0 sampai 6 tahun. Itu tidak akan terulang lagi, soalnya dia selalu bersifat berkesinambungan seperti itu. Selanjutnya, untuk pertumbuhan dan perkembangan di sini memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, keduanya itu merupakan proses perubahan progresif. Namun perbedaannya untuk sifat perubahannya. Jadi, kalau untuk perkembangan kualitatif, kalau untuk pertumbuhan kuantitatif, serta aspek yang berubah itu apa? Kalau pertumbuhan itu berubah fisik. Kalau untuk perkembangan dia kemampuan atau bisa disebut sosio-emosional dan lain sebagainya itu merupakan perkembangan, atau kognitifnya juga bisa ya, perkembangan dari kognitifnya. Oke, baik. Untuk karakteristik perkembangan di sini terjadi seumur hidup atau lifelong. Berarti di sini artinya tidak ada periode usia yang mendominasi perkembangan seperti itu. Kemudian multidimensional atau terdiri dari biologis, kognitif dan sosial. Seperti itu. Termasuk di sini sosial emosional ya, atau secara psikis juga termasuk multidimensi di sini. Bahkan dalam satu dimensi terdapat banyak komponen seperti intelijensi abstrak atau nonverbal, verbal, sosial dan lain sebagainya. Multidireksional. Nah, beberapa komponen dari suatu dimensi dapat meningkat dalam pertumbuhan, sementara komponen yang lainnya dapat menurun. Misal, seorang manusia dewasa yang sudah tua dapat semakin arif dalam bersikap, bertutur kata dan lain sebagainya, tapi kecakapan dari memproses informasinya yang tidak baik seperti itu. Kemudian yang keempat, plastis atau lentur. Maksudnya bagaimana? Di sini bergantung pada kondisi kehidupan individu itu. Maka perkembangan di sini sangat erat kaitannya dengan lingkungan juga, kondisi lingkungan tadi. Selain biologis, lingkungan juga mempengaruhi, psikis juga mempengaruhi. Kemudian perkembangan ini juga erat kaitannya dengan sejarah. Maksudnya sejarah di sini tentang kondisi dirinya, keluarganya dan lain sebagainya, tentang pribadinya. Kemudian perkembangan juga bersifat multidisipliner. Jadi dia multi kecerdasan yang lainnya. Dan yang ketujuh, perkembangan di sini bersifat kontekstual. Berarti apa yang dia lihat, yang dia amati sehari-hari, nah itu juga mempengaruhi dari karakteristik perkembangan individu itu sendiri. Selanjutnya, untuk prinsip-prinsip perkembangan dari peserta didik, yang pertama bahwa perkembangan merupakan perubahan yang progresif. Kemudian perkembangan awal lebih penting dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. Maka ada yang namanya golden age itu juga termasuk di sini. Kemudian perkembangan membutuhkan lingkungan, karena faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi dari perkembangan peserta didik itu sendiri, terutama lingkungan keluarga.
Selanjutnya adalah proses perkembangan berlangsung dengan mengikuti pola tertentu, dinamis atau yang lainnya. Selanjutnya, tempo perkembangan bersifat individual. Jadinya perkembangan peserta didik itu bersifat masing-masing individu itu sendiri. Kemudian untuk perkembangan berlangsung secara bertahap di mana setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tertentu dan tugas-tugas perkembangan tertentu serta resiko tertentu pula. Nah, di sini kita ingat teori Piaget bahwasanya setiap tahapan usia itu memiliki tingkat perkembangan kognitif yang berbeda-beda, dari sosial motorik, kemudian ke pre-operasional konkret sampai dia berpikir konkret, sampai dia berpikir abstrak ya. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan apa saja? Bisa faktor internal yang ada di dalam diri individu itu seperti kondisi fisik dan psikis, serta faktor eksternal lingkungan fisik bisa suhu, cuaca, lingkungan, kemudian non fisik seperti keluarga, pendidikan, dan masyarakat.